Hutan merupakan paru-paru dunia secara konteks nasional maupun internasional. Namun pengelolaannya penuh dengan tantangan. Mulai dari kegiatan inventarisasi area yang cukup luas, deteksi kesehatan hutan yang tersembunyi, hingga pengawasan illegal logging dan kebantaran pada area yang sulit dijangkau. Faktanya, ketiga faktor tersebut berakar dari satu hal, yaitu keterbatasan metode survei yang digunakan. Sekarang, mari kita bedah seberapa tidak efisiensinya pekerjaan lapangan yang dilakukan dengan metode manual atau menggunakan tenaga kerja manusia dengan pekerjaan lapangan yang menggunakan teknologi drone di dalamnya. Pertama, aspek kecepatan. Metode lama sangat lambat, harus menghadapi medan berat, menempuh jarak jauh, memakan waktu berminggu-minggu hanya untuk survei petak sampel. Sebaliknya, drone dapat memudahkan pemetakan ribuan hektar dalam hitungan hari bahkan jam. Yang kedua, aspek biaya. Operasional lapangan membutuhkan biaya tinggi untuk keperluan logistik, transportasi, akomodasi tim yang besar, sedang resiko waktu yang ditentukan itu dapat mengalami delay. Dengan menggunakan drone setelah investasi awal alat, biaya operasionalnya menjadi jauh lebih murah loh, dan lebih efisien secara keseluruhan. Yang ketiga, aspek keamanan. Pada poin yang ketiga ini, secara aspek keamanan, petugas yang melakukan kegiatan secara lapangan rentan terhadap bahaya seperti satwa liar, medan curam, hingga bencana alam. Drone menghapus resiko ini dengan mengumpulkan data dari udara, memastikan data lengkap terkumpul tanpa membahayakan keselamatan manusia. Kemudian untuk drone sendiri ini, pengoperasiannya bisa jarak jauh sehingga dapat memudahkan manusia dalam mengumpulkan data tanpa harus turun langsung ke lapangan. Tiga faktor ini seperti kecepatan, biaya, dan keamanan membuktikan bahwa teknologi drone bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan fondasi baru untuk manajemen kehutanan yang modern dan berkelanjutan. Pengaplikasian utama drone dapat mengubah total inventarisasi hutan. Metode lama hanya mengandalkan plus sampling, mengukur pohon satu persatu di peta kecil. Cara ini dianggap lambat dan hanya memberikan data secara parsial. Sedangkan drone sendiri menggunakan sensor lidar atau fotogrametri yang berpresisi tinggi, yang memungkinkan kita mendapatkan model 3D penuh dari seluruh kawasan hutan. Data ini memungkinkan kita menghitung tinggi pohon, kepadatan tenggakan, hingga volume kayu di setiap hektar secara akurat tanpa harus turun ke lapangan. Terutama dalam memproses data atau mengolah data menggunakan aplikasi ArcGIS maupun ISO Metashape. Drone ini juga bisa kita gunakan dalam mendeteksi penyakit yang dimana mata kita tidak bisa melihat apa yang tidak terlihat. Drone menjawabnya dengan sensor multispektral. Sensor ini mengukur rasio cahaya, menghasilkan citra NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index. Prinsipnya sederhana. Hijau tua berarti tanaman sehat, sementara kuning atau merah menunjukkan pohon sedang stres atau terserang penyakit. Deteksi dini ini memungkinkan penerapan pengobatan yang cepat dan terfokus, menghemat waktu dan biaya penyemprotan area yang tidak perlu. Yang terakhir, drone berfungsi sebagai mata penjaga hukum. Bagaimana mungkin sih patroli menjangkau seluruh kawasan hutan lindung dalam sehari? Pasti metode manual itu membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan resiko yang besar. Drone menjawabnya karena drone dilengkapi dengan kamera thermal. Kamera ini dapat mendeteksi titik panas atau hotspot bahkan saat tertutup asap tebal atau di malam hari, memberikan peringatan kebakaran secara real time. Untuk illegal logging, drone dapat membandingkan citra hari ini dengan citra kemarin secara otomatis menyorot area yang baru saja gundul. Ini mengubah pengawasan hutan dari reaktif menjadi proaktif. Nah,
Jadi drone itu sekarang sudah berevolusi teman-teman. Ada beberapa drone yang sekarang dilengkapi dengan bodi yang tahan akan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama hujan maupun panas yang tadi. Jelas perbandingan efektivitas ini menunjukkan bahwa drone adalah alat yang transformatif dan juga efektif. Dalam aspek inventarisasi kesehatan dan pengawasan, drone memberikan kecepatan, akurasi, dan keamanan yang tidak bisa ditandingi oleh metode manual. Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi ini bukannya tanpa tantangan. Penggunaan drone masih menghadapi kendala, terutama pada kondisi cuaca buruk seperti angin yang kencang ataupun hujan, yang dapat menghentikan penerbangan. Meskipun demikian, drone dilengkapi dengan sensor canggih seperti lidar. Tapi, perlu diketahui juga bahwa drone ini bukanlah pesaing untuk pekerja lapangan, melainkan mitra kerja, di mana drone menyediakan data yang cepat dan akurat, sementara petugas lapangan memvalidasi data dan mengambil tindakan di lokasi. Dengan dukungan, kebijakan, dan peningkatan kompetensi, teknologi drone akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan hutan Indonesia yang lestari dan berkelanjutan. Nah, menarik bukan bahwa drone itu bisa digunakan untuk keperluan mapping maupun pengawasan pada bidang kehutanan. Pemaparan edukasi ini bukan hanya sekedar untuk memaparkan informasi terkait drone yang dapat digunakan sebagai alat atau mitra kerja dalam bidang kehutanan, melainkan dapat digunakan sebagai hobi juga loh, terutama dalam investasi masa depan. Mudah-mudahan dengan video ini, kamu bisa termotivasi untuk belajar menggunakan drone, disertai dengan penggunaan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya untuk investasi kamu di masa depan ya. Itu saja, sekian dari aku. Maaf bila ada kesalahan kata maupun apapun itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan see you!